Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang pemanasan global. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kevin Erik Raditya Hadi dari kelas 11 MIPA C, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Arianto, 11 MIPA C, nomor 15. Apa itu global warming? Global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, lautan, daratan yang disebabkan oleh berbagai faktor penyebab. Menurut IPPC, faktor penyebab global warming kebanyakan berasal dari peningkatan gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Berikut perubahan akibat global warming. Naiknya permukaan air laut, seperti pada gambar. Meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, seperti gambar ini. Hilangnya gletser, mencair dengan cepat, seperti ini. Serta kepunahan beberapa spesies hewan. Berbagai faktor penyebab pemanasan global. Faktor utama penyebab pemanasan global adalah emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida. Energi karena hampir sebagian besar pembangkit listrik di dunia menggunakan minyak bumi dan batu bara. Transportasi, hampir seluruh transportasi menggunakan bahan bakar fosil yang berdampak peningkatan CO2 di atmosfer. Industri peternakan sapi, kemudian yang keempat, industri pertanian, yang kelima limbah industri dan tambang, kemudian yang keenam limbah rumah tangga. Efek rumah kaca merupakan salah satu penyebab dari global warming yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca. Sinar matahari tidak sepenuhnya dipantulkan. Beberapa sinar matahari tidak memantul dan diserap oleh bumi. Ada juga sinar matahari yang sebagian dipantulkan kembali oleh atmosfer, ada juga yang dipantulkan, namun terperangkap oleh gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang berlebihan akan menyebabkan suhu permukaan bumi dan troposfer meningkat. Sehingga terjadilah efek rumah kaca, yang merupakan proses pemanasan permukaan suatu benda langit, terutama planet atau satelit, yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Efek umpan balik pada penguapan air. Pada kasus pemanasan akibat bertambahnya gas rumah kaca, CO2, pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyak air menguap ke atmosfer. Karena uap air merupakan gas rumah kaca, pemanasan akan terus berlanjut dan terus menambah jumlah air di udara sampai tercapainya suatu keseimbangan konsentrasi uap, seperti gambar ini. Variasi matahari adalah peningkatan aktivitas matahari akibat efek rumah kaca yang akan memanaskan atmosfer. Terlihat pada grafik ini variasi matahari, di mana pada grafik ini terlihat naik turun. Kemudian matahari, terlihat juga perbedaan matahari yang meningkat suhunya dan terlihat juga semakin merah seiring bertambahnya tahun. Iklim mulai tidak stabil. Pada beberapa gambar ini terlihat dari salah satu dampak dari global warming, seperti badai yang mulai menebal, suhu di perkotaan mulai memanas, pola hujan yang tidak teratur, naiknya permukaan air laut, dan semakin sering terjadinya fenomena bencana alam, seperti banjir, permukaan gunung yang esnya mulai menipis, dan bencana lainnya. Permukaan air laut. Seperti gambar ini pada 2015, 2040, dan akan seperti gambar yang di sebelahnya ini. Suhu global meningkat. Efek dari pemanasan global adalah meningkatnya suhu global. Terlihat pada grafik, setiap tahun suhu global akan terus meningkat. Salah satu puncaknya pada tahun 1940, kemudian turun, dan seiring tahun sehabisnya suhu global akan terus meningkat. Hujan asam. Asap hasil pembakaran batu bara dan minyak menghasilkan sulfur oksida dan nitrogen oksida. Ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, akan menghasilkan asam nitrat dan asam sulfat. Hal inilah yang menyebabkan hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan kerusakan pada benda logam, merusak tanaman, dan mengakibatkan kesulitan bernafas. Penipisan lapisan ozon.
Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Pemanasan global mengakibatkan lapisan ozon ini semakin menipis, bahkan rusak. Dampak dari kerusakan lapisan ozon ini adalah sinar matahari yang langsung mengenai kulit manusia. Sinar ultraviolet ini yang mengenai kulit akan menyebabkan penyakit kulit hingga kanker kulit. Lapisan ozon melindungi dari UVA dan UVB. Jika lapisan ozon menipis, maka UVA dan UVB akan tertembus seperti pada gambar. Untuk letak lapisan ozon terletak di antara lapisan stratosfer dan troposfer. Proses kerusakan lapisan ozon oleh CFC. Berikut adalah gambar proses kerusakan lapisan ozon oleh CFC. Intinya adalah CFC ini akan menghasilkan sebuah gas di mana akan membentuk atom Cl. Atom Cl akan mengikat ozon, kemudian menguraikannya menjadi oksigen, kemudian jadi O, kemudian memulai prosesnya lagi hingga lapisan ozon ini akan menipis seiring waktu. Ekologis. Hewan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindari dari efek pemanasan ini, karena sebagian besar lahan telah dikuasai manusia. Dalam pemanasan global, hewan cenderung untuk bermigrasi ke arah kutub atau ke atas pegunungan. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya, mencari daerah baru karena habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Akan tetapi, pembangunan manusia akan menghalangi perpindahan ini. Spesies-spesies yang bermigrasi ke utara atau selatan yang terhalangi oleh kota-kota atau lahan-lahan pertanian mungkin akan mati. Beberapa tipe spesies yang tidak mampu secara cepat berpindah menuju kutub mungkin juga akan musnah. Penyakit yang merajalela. Penyakit seperti malaria, kelaparan, dan sebagainya akan menyebabkan banyak korban jiwa yang berjatuhan di seluruh belahan dunia. Hilangnya terumbu karang. Para ilmuwan memprediksi bahwa terumbu karang akan mengalami kondisi terburuk pada tahun 2100 karena peningkatan suhu dan pengasaman laut. Terlihat pada gambar beberapa perbedaan antara terumbu karang yang baik dan juga terumbu karang yang rusak, seperti pada gambar yang bagian kiri. Dampak global warming yang lain. Yang pertama adalah musim kemarau menjadi lebih panjang, suhu laut semakin hangat, permafrost mencair, salju dan es menjadi semakin sedikit, musim menjadi tidak menentu, badai dan tornado menjadi lebih kuat dari biasanya, siklus hidup tumbuhan dan migrasi binatang menjadi berubah, penipisan lapisan ozon. Solusi dan pencegahan global warming. Terlihat pada gambar beberapa solusi dan pencegahan global warming yang beragam dan bervariasi. Bidang makanan dan minuman. Mengurangi konsumsi daging menjadi vegetarian. Peternakan menyumbang 18% jejak karbon dari dunia yang mana lebih besar dari sektor transportasi. Peternakan juga menghasilkan gas rumah kaca berbahaya seperti metan, kurang lebih 3 kali lebih berbahaya dari CO2. Dan NO, kurang lebih 300 kali lebih berbahaya dari CO2. Menghindari fast food, menghindari penggunaan plastik, bawa tas yang bisa dipakai ulang. Di rumah dan lingkungan sekitar, turunkan suhu AC, matikan lampu yang tidak terpakai, mematikan kran air bila tidak dipakai, gunakan lampu hemat energi, gunakan deterjen dan pembersih ramah lingkungan, mengendalikan limbah, menanam tanaman di rumah, mengurangi pemakaian kendaraan bermotor, menghindari produk berbahan CFC sebisanya. Energi terbarukan. Usaha untuk mengatasi pemanasan global salah satunya dengan menggunakan energi terbarukan. Salah satunya tenaga air. Energi ini datang baik dari sungai yang mengalir atau gelombang air berupa ombak. Energi air dapat dimanfaatkan dan dikonversi menjadi listrik. Tidak seperti tenaga matahari dan angin, manfaat energi terbarukan ini menghasilkan tenaga terus-menerus selama 24 jam setiap harinya. Salah satu contoh PLTA-nya adalah PLTA di George Dam di China. Panas bumi atau geothermal. Geothermal memanfaatkan panas dalam bumi. Sumber energi ini berasal dari dalam inti atom bumi yang memiliki tenaga yang sangat kuat dan jumlahnya pun sangat melimpah.
Pembangkit listrik tenaga geotermal menggunakan suhu dengan sumur dengan kedalaman sampai 1,5 km untuk mencapai cadangan panas bumi. Contohnya adalah ini adalah gambar stok sumber daya geotermal di Indonesia. Biomasa. Biomasa merupakan sumber energi terbarukan yang berasal dari organisme yang ada di bumi seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Contohnya tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Biomasa cukup digunakan sebagai sumber energi atau bahan bakar. Tenaga surya, Indonesia yang berada dalam wilayah Khatulistiwa mempunyai potensi energi surya yang cukup besar sepanjang tahunnya. Pemanfaatan energi terbarukan ini dapat dilakukan secara langsung dengan membiarkan objek pada radiasi matahari atau menggunakan peralatan yang mencakup kolektor dan konsentrator surya atau panel surya yang terlihat seperti pada gambar. Tenaga angin. Tenaga angin dimanfaatkan secara langsung untuk dikonversi menjadi energi listrik. Ramah lingkungan adalah salah satu keuntungannya. Sumber energi ini bebas dari polusi yang sering diasosiasikan sebagai pembangkit listrik bahan bakar fosil dan nuklir. Untuk mendapatkan energi yang stabil, penempatan turbin angin disarankan pada daerah dengan kecepatan angin yang relatif konstan, dengan arah angin yang tidak berubah-ubah. Salah satu contohnya adalah PLTB di Sulawesi Selatan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih.